أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan, di hari-hari yang mulia, saat-saat yang suci, bulan yang mengantarkan ruhaniyah kita untuk terbang mendekati alam malakut. Semoga cahaya ilahiyah menerangi seluruh bagian jiwa kita dengan cahaya nuraninya, membersihkan seluruh kegelapan yang ada. Kita lanjutkan pembacaan kitab Misbahus Syariah wa Miftahul Haqiqah, pelita syariat dan gerbang hakikat, yang berisikan riwayat-riwayat yang berasal dari Imam Ja'far As-Shadiq sallallahu alaihi, cici Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keenam dan guru dari seluruh imam-imam mazhab Islam yang ada. Dan kita sampai pada bab adabul ibadah, adab dalam ibadah. Qala Shadiq alaihi salam, dawim ala takhlisil muftaradat was sunan. Imam Shadiq mengatakan bahwa lakukanlah terus-menerus segala ibadah yang wajib dan sunnah dengan ketulusan dalam melaksanakan keduanya. Jadi ketika kita melaksanakan baik itu salat wajib kita atau ibadah-ibadah wajib dan juga beragam sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita laksanakan dengan ketulusan hati, dengan keseluruhan jiwa kita. Itu sesuatu yang tentu kita harus selalu lakukan. Fa innahumal aslu. Kenapa? Karena keduanya ini merupakan prinsip dalam ibadah keseluruhan. Faman asabahuma wa adahuma bihaqqihima faqad asabal kul. Kalau seseorang itu melaksanakan keduanya dengan benar, sesuai dengan haknya masing-masing, maka benarlah seluruh ibadah yang dia lakukan. Fa inna khairal ibadat aqrabuha bil amni wa akhlasuha minal afat. Kenapa? Karena sesungguhnya sebaik-baik ibadah itu dia akan sangat dekat dengan keadaan aman atau ketentraman dan keterlepasan dari beragam kejelekan. Jadi ibadah yang sudah benar yang kita lakukan itu akan membuat kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam benteng Allah Subhanahu wa taala, dan terlepas dari beragam kejelekan, beragam keburukan. Karena Allah lah yang akan melindungi kita dari keburukan-keburukan tersebut. Wa adwamuha wa inkilla. Dan ibadah yang baik itu dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, sekalipun dalam jumlah atau bilangan yang sedikit. Ibadah sholat malam kita 2 rakaat tetapi dilakukan terus-menerus setiap malam selama sepanjang hidup kita akan jauh lebih baik dari seseorang yang melaksanakan ibadah sholat malam luar biasa tapi hanya 1 kali misalnya seumur hidup atau hanya saat-saat tertentu saja. Karena itu Imam mengatakan bahwa dawamnya ibadah itu jauh lebih baik walaupun dia sedikit. Karena kontinuitas itu justru itu yang akan menyelamatkan kita. Justru itu yang membuat ibadah kita menjadi luar biasa. Fa in salimalaka farduka wa sunnatuka fa anta. Dan kalau kamu selamat dalam melaksanakan ibadah-ibadah wajibmu dan sunnahmu, maka engkau adalah engkau. Yang dimaksud oleh Imam dalam konteks ini, kalau kita sudah melaksanakan itu sesuai dengan haknya masing-masing, kita dalam ketundukan melaksanakannya dengan kekhusyuan hati kita, setiap bagiannya kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dengan tuntunan Rasulullah SAW,
maka engkaulah engkau. Apa yang maksud bahwa engkaulah engkau? Bahwa engkau dalam ibadahmu, engkaulah seorang hamba yang sesungguhnya. Karena hakikat diri kita tidak lain adalah hamba. Ketika kita menghamba dalam ibadah, anta, yaitu bahwa engkau pada saat yang sama beribadah kepada Allah dan dirimu adalah abid, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan kewajiban dan sunnah itu dengan benar, dengan ketundukan hati, dengan keseluruhan diri kita. Wahzar an tata'i bisata malikika illa bizzulli wal iftiqar wal khasyah wat ta'zim. Jauhkan diri kamu itu dari merasa memiliki kekuasaan padamu, atau apa yang kamu kuasa, memiliki kekuasaan padanya, bahwa dirimu berkuasa. Jauhkan itu dari dirimu, kata Imam, kecuali tidak lain yang ada pada dirimu itu rasa rendah, rasa sangat membutuhkan, sangat memerlukan, fakir, ketundukan, dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, at-ta'zim. Jadi bagaimana kita ta'zim kepada Allah, menundukkan diri kita dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadah seseorang itu yang harus muncul pada dirinya itu adalah kehinaan dirinya, kerendahan dirinya, bahwa dia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ketundukannya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang harus muncul ketika seseorang itu beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlis harakatika minar riya wa sirrika minal qasawah. Dan lepaskanlah, jauhkanlah, bersihkanlah setiap gerak kamu itu dari riya, dari ingin dipuji oleh makhluk Allah, mendapatkan perhatian dari makhluk Allah. Jauhkan itu, bersihkan setiap gerak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan hamba-hamba Allah. Dan batinmu dari hal yang akan mengeraskan hatimu, dari ujub, dari kibr, takabur, dari hasad. Bersihkan itu ketika kita melaksanakan ibadah, karena itu akan mengeraskan hati kita. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wa alihi qala al-musalli munajin rabbah fastahi minal mutalli' ala sirrikal alim binajwaka wa ma yukhfi damiruka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang sholat itu dia sedang bermunajat di hadapan Tuhannya, yang Allah tahu, memiliki penglihatan atas rahasia yang ada di dalam dirimu, mengetahui segala yang terlintas dan bisikan-bisikan yang ada dalam pikiranmu, dan apapun yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Karena itu ketika kita dalam keadaan sholat, kita tengah berhadapan dengan Allah yang Allah mengetahui, menyaksikan zahir dan batin kita. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Karena itu ketika terkait dengan hadis Al-Ihsan, Jibril alaihissalam bertanya pada Rasulullah, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Rasulullah mengatakan, anta budallaha ka'annaka tara wa ilam tarahu yaraka. Bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan Allah itu menyaksikan dirimu. Seandainya kamu tidak mampu menyaksikan Allah, maka kamu meyakini bahwa Allah tengah menyaksikan dirimu. Itu adalah ihsan. Jadi dalam sholat kita harus berlaku ihsan, bahwa yakin Allah Subhanahu wa ta'ala tengah menyaksikan kita zahiran wa batinan. Tidak ada yang tidak diketahui. Wa ya'lamu dhamirus shamitin, yang dia mengetahui apa yang ada di dalam hati orang yang diam sekalipun. Wa kun bihaitsu yaraka lima arada minka wa da'aka ilaih. Dan jadilah kamu itu sebagai hamba yang menyaksikan dirinya dengan apa yang kamu harapkan darinya, memohon kepadanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita mengakui seluruh apa yang ada pada diri kita, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, menyeru Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini terus-menerus dalam karunia Allah, ketundukan dan ketaatan kepadanya. Menjaga saat-saat ini adalah satu hal yang penting. Melakukan ibadah yang wajib dan sunnah ini dengan kesungguhan seluruh batin kita, diri kita, menjadi kunci utama bagi diterimanya ibadah-ibadah itu. Wa kana salafu la yazaluna min waqtil fardi ila waqtil fard fi aslahil fardain jami'an. Dahulu mengatakan orang-orang yang dahulu itu mereka tidaklah meninggalkan satu waktu wajib dalam ibadah ini, dalam sholat, tapi kemudian dia menunggu sampai waktu berikutnya dan memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang di antara kedua waktu itu. Jadi bagaimana usaha yang dilakukan oleh para hamba-hamba Allah, orang-orang soleh dahulu, mereka tidak begitu saja meninggalkan kewajiban, terutama khususnya sholat. Mereka menjaga sholat mereka, bahkan menjaga di antara dua sholat itu untuk menunaikan hal-hal yang baik, menutupi kekurangan dalam ibadah sholatnya, dan menantikan sholat berikutnya. Wa tara ahlaz zamani yashtaghiluna bil fadail dunal faraid kaifa yakunu jasadun bila ruh. Dan saksikan orang di zaman kita ini, kata Imam, mereka sibuk dengan hal-hal yang membawa kemuliaan diri mereka, tapi melalaikan kewajiban mereka. Bagaimana mungkin keadaan jasad tapi tanpa ruh? Mengatakan yang seperti ini adalah jasad tanpa ruh, yaitu sebenarnya dia dalam keadaan apa? Mati. Jadi orang yang hanya sibuk mencari kemuliaan, keutamaan dalam hidupnya ini, beragam prestasi dia ukir, beragam kekuasaan dia raih, jabatan dan sebagainya, dia mengindahkan kehidupan dunianya, tapi melalaikan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Orang seperti ini, kata Imam Ja'far, tidak lain seperti jasad tanpa ruh. Mereka punya kekayaan, tapi lalai menunaikan zakatnya, lalai mengeluarkan kewajiban-kewajiban lainnya, bahwa dalam harta itu ada hak-hak orang miskin, lalai dari membantu sesamanya. Dia mungkin punya jabatan, tapi berlaku zalim dengan jabatan itu. Dia capai dengan beragam usaha untuk menyingkirkan saudara-saudaranya yang lain untuk bisa sampai pada kedudukan yang tinggi seperti itu. Bahkan dia rela menjual agama sekalipun untuk kepentingan dunianya. Yang seperti ini bagaimana bisa seluruh ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia menunjukkan keindahan ibadahnya sebagai sebuah gambaran dalam kampanye dirinya. Ini tidak ada mananya. Ibadah yang seperti ini ibadah yang tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali ibn al-Husain alaihi salam, "Ajibtu li talibil fadilah tarikul fariidah." Walaysa zalika illa li harmani ma'rifatil amr wa ta'zimihi wa tarki ru'yati minanihi bima ahlahum li amri wa ikhtarahu lahum. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa aku heran orang yang mengejar kemuliaan tetapi meninggalkan kewajiban. Yang demikian itu tidak lebih dari orang-orang yang mereka itu terhalangi dari makrifat terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan penyaksian dari keagungannya dan melupakan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Yang seperti ini sebenarnya adalah orang yang tidak sadar pada hakikat Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu, bahwa bahkan memberikan beragam nikmat. Apapun yang dia capai di dunia sebenarnya juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana mungkin dia melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala?
orang-orang seperti ini, dan istilah yang sangat luar biasa dari Imam Ja'far tadi, tidak lain adalah jasadun bila ruh, yaitu orang yang punya jasad tapi tidak ada ruhnya di dalamnya. Jadi orang yang sudah sebenarnya zohirnya aja hidup, tapi batinnya telah mengalami kematian. Satu saat Imam Hasan al-Basri mendatangi satu desa yang kemarau sudah demikian luar biasa mencekik, dan orang-orang di sana memohon agar Hasan al-Basri tinggal di tempat itu, memberikan keberkahan dan mendoakan, dan agar hujan kembali turun. Baru 1 hari di situ Imam Hasan al-Basri meninggalkan desa itu, dan orang bertanya, wahai Hasan al-Basri, kenapa engkau tidak mendoakan kami tidak tinggal di sini? Hasan al-Basri mengatakan, bagaimana mungkin Allah akan menerima doa dari orang yang sudah mati? Mereka bertanya, kenapa engkau menyebutkan kami sudah mati? Kalian hidup, tapi batin kalian melakukan keburukan-keburukan. Demikianlah bagi orang-orang yang mereka jasadnya hidup tapi ruhnya telah mati, maka doa-doa mereka tidak akan memiliki manfaat apapun. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari mereka nikmat-nikmat ruhaniyah, kelezatan dalam ibadah, dan juga Allah tidak tinggalkan lagi kenikmatan di akhirat. Allah habiskan bagi mereka dalam kenikmatan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengistidraj mereka sehingga mereka tampak sadar perlahan-lahan nikmat-nikmat ruhaniyah itu hilang dari sisi mereka, karena mereka melalaikan kewajiban-kewajiban mereka, tapi justru mengejar beragam kemuliaan dan menghiasi kehidupan duniawi mereka. Karena itu sekali lagi dalam ibadah hakikatnya tidak lain kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah hamba sebagaimana kita betul-betul mempersembahkan segala sesuatu dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Ini yang disampaikan Imam dalam konteks adabul ibadah, menghadirkan dalam setiap ibadah kita, menghadirkan hati kita, batin kita, agar betul-betul kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li fihi abwabal jinan wa aghliq anni fihi abwaban niran wa afiqni fihi litilawatil Qur'an ya munazzilas sakinah fi qulubil mu'minin. Ya Allah, bukalah pintu-pintu surga bagi kami dan tutuplah pintu-pintu neraka dari diri kami. Berikan taufik bagi kami untuk membaca ayat-ayat Al-Quran-Mu, wahai yang menurunkan ketentraman pada hati orang-orang yang beriman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.